Halo guys, welcome to my channel. Jumpa lagi bersama aku Melisa. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dimanapun berada diberikan kesehatan dan rezekinya lancar. Teman-teman, hari ini aku mau reaction video di mana anak-anak bule atau bocil-bocil luar negeri yang datang ke Indonesia berwisata, setelah harinya udah mau pulang ke negaranya, mereka nggak mau pulang ya teman-teman. Mereka betah di Indonesia sampai membuat mama dan papanya pusing 7 keliling ya teman-teman. Kok bisa ya mereka betah di Indonesia? Lagi bocil-bocil ini apa nggak rindu sekolahnya yang ada di negara dia sendiri? Biasa kita kalau udah berwisata gitu pasti rindu keadaan, ya rindulah rumah, rindu sekolah. Tapi bocil-bocil ini nggak merindukan negaranya ya. Mereka betah di Indonesia berlama-lama karena kita tahu ya kalau di Indonesia itu bebas, nyaman, tentram, tenang ya teman-teman. Video ini aku lihat dari channel YouTube Terus Bertumbuh 23 ya teman-teman. Jadi untuk linknya nanti aku letak di deskripsi di bawah ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa support channel dia, support channel aku juga ya teman-teman. Nggak mau lama-lama, mari kita lihat aja seperti apa videonya ya teman-teman. Para emak-emak yang dibikin pusing karena bocil-bocilnya nggak mau pulang ke luar negeri ya, pulang ke negaranya. Ya seperti apa videonya? Kita main layangan, jelas lah nggak mau pulang. Mau main lagi? Ya, sendiri. Belajar. Duduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pernah nggak sih kamu mikir kalau liburan singkat ke suatu tempat ternyata bisa ngubah cara pandang seseorang seumur hidup? Apalagi kalau yang ngalamin itu anak-anak. Buat sebagian bocil bule, Indonesia itu bukan cuma destinasi liburan, tapi jadi tempat di mana mereka ngerasain sesuatu yang mungkin gak pernah mereka dapetin di negaranya sendiri. Dan ya, ini cerita tentang bocil-bocil bule yang betah banget di Indonesia, sampai drama gak mau pulang. Kalau ini boleh dilepaskan. Mana bisa? Mana bisa dilepas? Ini harus dilepas. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Itu harus diputar. Nak bule ngambek nggak mau pulang. Ini di Bali nih. Mak capek, emak bapaknya tuh bujuk tuh. Awalnya sederhana banget. Mereka datang ke Indonesia cuma dengan bayangan liburan biasa. Pantai, pemandangan bagus, makanan unik. Bali, Lombok, Yogyakarta. Kadang sampai ke desa-desa kecil di Jawa Timur atau Sumatera Barat. Gak ada ekspektasi besar, gak mikir bakal dapat pengalaman hidup. Tapi ternyata yang mereka temuin jauh lebih dari itu. Di banyak negara maju, hidup anak-anak itu rapi, tapi juga ketat. Banyak aturan, banyak jadwal, banyak pengawasan. Main harus izin, keluar rumah harus ditemenin. Dan sebagian besar waktu mereka habis di depan layar gadget. Aman, iya. Tertib, iya. Tapi kurang bebas. Nah, Betul. begitu mereka masuk ke Indonesia, terutama di pedesaan, dunia mereka kayak kebalik. Anak-anak lari di sawah, main bola di lapangan tanah, nyebur ke sungai, ketawa rame-rame sama tetangga. Nggak ribet, nggak pakai jadwal, nggak perlu alasan. Main bola guys. Tak ada. Kenapa? Baru mama dan bapak di mana? Ada di rumah kah? Oh, kamu juga mau makan pisang? Lihat klip ini. Hari-hari pertamanya di desa Indonesia bikin dia bengong.
Dia bisa lari kemana aja tanpa takut kendaraan, tanpa takut orang asing. Bahkan, orang-orang di sekitar cepet banget hafal namanya. Padahal baru tinggal sebentar. Rutinitas favorit bocil itu simple banget. Sarapan di warung, main layangan sama anak lokal, terus mandi di sungai sore-sore. Hal-hal yang di negaranya hampir nggak pernah dia rasain. Bukan karena nggak mau, tapi karena orang tuanya sibuk kerja. Waktu mainnya terbatas. Di Indonesia, dia ngerasa hidupnya lebih hidup. Bocil bule main ke sawah. Ada lagi Daniel, umurnya 10 tahun, dari Kanada. Awalnya dia pendiam, kaku, nggak banyak ngomong. Tapi begitu ada anak-anak lokal main bola, dia langsung diajak, tanpa nanya. Kamu siapa? Kamu dari mana? Kamu bisa bahasa apa? Gak peduli bahasa beda, gak peduli status. Pokoknya, ayo main. Dan itu yang bikin Daniel terkesan banget. Karena di tempat asalnya, anak-anak sering dinilai dari banyak hal. Di sini, cukup jadi anak-anak. Okay, let's go. 1, 2, 3, go. Main adu panco. Galangan panco, galangan panco. Andy. This one. Ngapain tuh bocil? Masalahnya mulai muncul pas liburan mau selesai. Satu-satu bocil bule mulai sedih, nangis, gak mau packing. Mereka bukan cuma kangen tempatnya, tapi kangen kebebasan, teman-teman baru, rasa diterima tanpa syarat. Ada satu momen di mana bocil dari Australia dengan polosnya bilang, "Aku gak mau pulang, aku mau tinggal di Bali aja." Simpel tapi nusuk. 日本遊びに行くよね。あーちゃん、わかった？あーちゃん泣いたらダメだよ。 Eka tolong Marsha. Terus sekolahnya gimana? Gak mau sekolah? Next month come back here. Buka. Pengalaman masa kecil itu aneh ya. Kadang cuma beberapa minggu, tapi bekasnya seumur hidup. Anak-anak itu melihat dunia tanpa prasangka, tanpa ego, tanpa label. Dan mungkin Indonesia ngasih mereka ruang buat jadi manusia kecil yang bebas dan bahagia. Sekarang giliran kamu. Pernah nggak ketemu anak-anak bule di lingkunganmu? Atau punya cerita serupa? Tulis di kolom komentar. Kita ngobrol bareng. Sing. Awas nih jajan lah. Mamam? Oke guys, kita sudah lihat video para bocil-bocil bule yang betah di Indonesia dan gak mau pulang ke negaranya. Bukan masalah fasilitas atau masalah keuangan, tapi alasannya sederhana. Setelah mereka sampai di Indonesia, mereka merasa lebih bebas, berbeda dengan di negara mereka. Di Indonesia mereka bebas untuk bermain bola, bermain ke sungai, mandi sungai, ataupun bermain di sawah. Dan bisa dibilang setelah mereka sampai di Indonesia itu, walaupun mereka belum pandai bahasa, tapi jumpa dengan
teman-teman yang seumuran dengan mereka, mereka cepat bergaul dan bertambahlah pertemanan mereka. Dan itu membuat mereka sedih jika mereka balik ke negaranya. Mereka akan berpisah dengan teman barunya ya teman-teman. Memang kalau kita pun seperti itu, kalau kita pergi ke suatu tempat, kita udah punya teman baru, tiba-tiba kita harus balik ke tempat kita berpisah, teman kita itu ngerasa sedih ya. Sama dengan bocil-bocil itu, mereka akan selalu memikirkan teman aku, kenangan-kenangannya yang di sana, kenangan-kenangan selama liburan, itu mereka akan merasa sedih ya teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah video aku hari ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah mengucapkan dan cara nge-reaction aku tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Dan jangan lupa support channel aku ya teman-teman. Terima kasih sudah melihat videoku. Bye bye.